Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaulisabit Ramadhani dengan NIM 66612300056 dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Jadi di sini saya akan membuat analisis matriks SWOT. Sebelum lanjut membahas analisisnya, saya ingin mendeskripsikan sedikit apa itu matriks SWOT. Jadi matriks SWOT ini merupakan sebuah alat analisis untuk mengevaluasi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman dalam suatu organisasi atau situasi tertentu. Analisis SWOT juga membantu dalam merumuskan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Jadi di sini saya mengambil organisasi publiknya yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa matriks SWOT ini mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IFAS. IFAS ini merupakan internal faktor analisis strategi. Untuk yang pertama ada strength. Strength yang pertama itu fasilitas laboratorium yang memadai. Saya kasih bobot 0,20 dengan rating 4 dan nilai 0,80. Lalu yang kedua ada dosen berpengalaman dan berkualitas. Saya kasih bobot 0,17 dengan rating 5 dan nilai 0,85. Lalu yang ketiga ada tersedianya perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap. Saya kasih bobot di sini 0,18 dengan rating 4 dan nilainya 0,72. Jadi berdasarkan hasil yang sudah saya jumlahkan, bobot ini mendapatkan 0,55 dan nilai mendapatkan 2,37. Nah, jadi dari internal faktor analisis strategi yang weakness itu, yang pertama ada dosen yang sibuk sehingga sulit diakses oleh mahasiswa. Saya kasih bobot 0,16 dengan rating 3 dan nilai 0,48. Lalu yang kedua ada area parkir yang kurang terlindungi dari cuaca ekstrim, panas maupun hujan. Saya kasih bobot 0,14 dengan rating 2 dan nilainya 0,28. Lalu yang ketiga ada kurangnya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian. Saya kasih bobot 0,15 dengan rating 2 dan nilai 0,30. Jadi berdasarkan subtotal dari weakness ini mendapatkan bobot 0,45 dengan nilai 1,6. Lalu berdasarkan internal faktor analisis strategi dari strength dan weakness, kita mendapatkan total bobotnya itu 1 dan nilainya itu 3,43. Lalu selanjutnya ada EVAS. EVAS ini eksternal faktor analisis strategi. Yang pertama ada opportunities. Opportunities yang pertama itu adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kasih bobot 0,20 dengan rating 4 dan nilainya 0,80. Lalu yang kedua ada peningkatan akses teknologi informasi. Saya kasih bobot 0,18 dengan rating 5 dan nilainya 0,90. Lalu yang ketiga ada banyaknya mitra yang menawarkan beasiswa. Saya kasih bobotnya 0,16 dengan rating 4 dan nilainya 0,64. Jadi subtotal dari opportunities ini bobot 0,54 dan nilai 2,34. Nah, selanjutnya ada external faktor analisis strategi traits. Yang pertama itu perubahan kurikulum dan sistem pembelajarannya. Saya kasih bobot 0,14 dengan rating 4 dan nilai 0,56. Lalu yang kedua ada kesenjangan antara lulusan Untirta dengan kebutuhan kerja. Saya kasih bobot 0,17 dengan rating 3 dan nilainya 0,51. Lalu yang ketiga ini ada perubahan kebijakan pemerintah terkait kriteria penerima beasiswa. Saya kasih bobot 0,15 dengan rating 4 dan nilainya 0,60. Jadi berdasarkan subtotal dari treat ini mendapatkan bobot 0,46 dan nilainya 1,67. Berdasarkan eksternal faktor analisis strategi, total dari opportunities dan threats mendapatkan bobot 1 dan nilai 4,01. Nah, jadi di sini ada kuadran, kita memakai kuadran pertumbuhan. Dapat dilihat bahwa koordinat sumbu X ini di angka 1,31 dan koordinat sumbu Y di angka 0,67. Nah, selanjutnya ini kita akan menganalisis matriks SWOT strategi ST. Yang pertama ini ada memperbaiki atau mengganti komputer yang rusak di laboratorium sehingga dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif.
kita kasih bobot 0,18 dan rating 5 dengan skor 0,90. Nah, lalu yang kedua ini ada meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri melalui kerjasama dengan perusahaan, sehingga lulusan Untirta ini lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Kita kasih bobot 0,17 dengan rating 4 dan skornya 0,68. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menyediakan program beasiswa kampus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kita kasih bobot di sini 0,18 dengan rating 5 dan skornya 0,90. Lalu subtotal dari strategi ST ini bobot mendapatkan 0,53, rating mendapatkan 14, dan skor mendapatkan 2,48. Strategi SO. Untuk yang pertama ini ada mengembangkan program penelitian mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas laboratorium secara optimal, sejalan dengan fleksibilitas yang diberikan program Merdeka Belajar. Di sini saya kasih bobot 0,14 dengan rating 4 dan skornya 0,56. Lalu yang kedua ada meluncurkan platform online untuk seluruh layanan akademik untuk meningkatkan aksesibilitas mahasiswa. Saya kasih bobot 0,17 dengan ratingnya 3 dan skornya 0,51. Nah, jadi untuk strategi SO yang ketiga ini ada menjalin kerjasama dengan mitra beasiswa untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap kualitas penelitian mahasiswa. Saya kasih bobot 0,16 dengan ratingnya 5 dan skornya 0,80. Jadi berdasarkan subtotal dari strategi SO ini, bobot mendapatkan 0,47 dengan rating 12 dan skornya 1,87. Total dari strategi ST maupun SO, bobot mendapatkan 1, rating mendapatkan 26, dan skor mendapatkan 4,35. Selanjutnya ada strategi WO. Untuk yang pertama ini ada pengembangan pusat karir dengan menyediakan informasi terkait lowongan kerja seperti pelatihan magang dan konsultasi karir untuk membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan program studi mereka. Nah, di sini bobotnya ada 0,18 dengan ratingnya 5 dan skornya 0,90. Ada mengembangkan aplikasi atau sistem online untuk reservasi parkir sehingga mahasiswa ini dapat lebih mudah mengakses parkir dan mengurangi kepadatan. Saya kasih bobot 0,20 dengan rating 4 dan skornya 0,80. Lalu yang ketiga ini ada menyelenggarakan kompetisi penelitian dengan hadiah yang menarik dari mitra beasiswa sehingga hal ini dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk melakukan penelitian. Saya kasih bobot 0,16 dengan rating 4 dan nilainya 0,64. Berdasarkan strategi WO, jadi subtotal di sini bobot mendapatkan 0,54, rating mendapatkan 13, dan skor mendapatkan 2,34. Yang selanjutnya ada strategi WT. Untuk yang pertama ini ada mengembangkan kerjasama dengan universitas lain untuk pertukaran dosen, materi ajar, dan sumber daya yang dapat membantu memperkaya pengalaman belajar. Jadi di sini ada bobotnya 0,17, ratingnya 4, dan skornya 0,68. Lalu yang kedua ini ada menyediakan fasilitas tambahan seperti tenda atau shelter untuk melindungi kendaraan mahasiswa dari cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Di sini bobotnya ada 0,14 dengan ratingnya 5 dan skornya 0,70. Lalu yang ketiga ada mengadakan seminar atau workshop tentang pentingnya penelitian dan cara mengaitkan penelitian dengan dunia kerja. Di sini bobotnya ada 0,15 dengan ratingnya 3 dan skornya 0,45. Berdasarkan subtotal dari strategi WT ini, bobot mendapatkan 0,46, rating mendapatkan 12, dan skor mendapatkan 1,83. Dan berdasarkan strategi WO dan WT, total dari keseluruhan bobot mendapatkan 1, rating mendapatkan 25, dan skor mendapatkan nilai 4,01. Mungkin cukup sekian penjelasan analisis matriks SWOT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.